maka disebut dengan ratusan, ya. Dan bilangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kesempatan dan segala kebaikan sehingga kita bisa dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiada nabi dan rasul setelah beliau, ya, dan juga selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, apa kabar Anda semua hari ini? Insya Allah tetap semangat ya, walaupun kita pembelajarannya masih daring, ya. Taib, untuk memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah, semoga dengan kita beristighfar Allah mempermudah kita untuk menuntut ilmu, ya, sehingga apa yang disampaikan, ya, yang diajarkan oleh ustadz dan ustazah bisa dapat kita laksanakan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik Ananda, berikut mari sama-sama kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, ya. Baik, silakan simak bacaan dari Ustazah Rahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan muamalah secara tidak tunai, maka hendaklah kamu menuliskannya. Ya, baik Ananda, dari ayat tersebut maka kita dapat mengambil pelajarannya adalah bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menuliskan bilangan-bilangan dalam perdagangan atau jual beli yang kita lakukan, dan juga memerintahkan untuk kita untuk menuliskan utang piutang ataupun pembayaran secara tidak tunai, ya, jadi dituliskan. Maka hari ini kita akan belajar tentang menuliskan bilangan dalam bentuk panjang, ya. Nah, untuk yang pertama sekali, maka ada hal yang harus kita pahami adalah bahwa, ya, kita akan melihat dulu, ya, pada bagian yang Ustazah tampilkan ini, yaitu bilangan 286, ya. Kita akan, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memilih atau menentukan terlebih dahulu mana
penempatan atau tempat bilangan tersebut, ya. Nah, pada bagian ini maka contohnya adalah bilangan 286. Jadi kita harus mengetahui bahwa yang perlu diingat, setiap bilangan yang terdiri dari 3 angka maka disebut dengan ratusan, ya. Dan bilangan yang terdiri dari 2 angka maka disebut dengan puluhan. Dan setiap bilangan yang terdiri dari 1 angka maka disebut sebagai satuan, ya. Taib Ananda. Nah, pada bilangan 286 ini kita ambil berdasarkan jumlah ayat dalam Quran surah Al-Baqarah, ya. Jadi yang pertama sekali sudah ingat tadi, ya, bahwa kalau setiap bilangan ada 3 angka maka disebut ratusan, 2 angka bilangan itu disebut dengan puluhan, 1 angka disebut dengan satuan, ya. Baik, maka kita akan coba melihat bagian berikutnya. Nah, coba perhatikan, ya. Di sini ada contoh soalnya. Jadi tadi kita sudah mengenal, ya, bagaimana penempatan bilangan tersebut, ya, masing-masing. Kemudian kita akan melihat 286. Bagaimana cara kita menuliskannya dalam bentuk panjang, ya, maka kita akan melakukan langkah sebagai berikut. 286 sama dengan, ya, sama dengan angka 2. Angka 2 ini adalah dia menempati posisi ratusan, ya, posisi ratusan, maka dapat kita tulis 200, ya, ditambah kemudian angka 8 ini adalah menempati posisi puluhan, maka kita dapat menuliskannya 80, ya, kemudian ditambah. Kita lihat kembali angka yang terakhir adalah angka 6, maka angka 6 ini adalah menempati posisi satuan, tempat bilangannya adalah satuan, maka angka 6 dapat kita tulis 6. Jadi 286 bentuk panjangnya dapat kita tulis sama dengan 200 tambah 80 tambah 6. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah sudah benar cara penulisan bentuk panjang dari bilangan 286, maka kita dapat mengingat kembali bahwa matematika itu adalah seimbang. Kita dapat melihat bahwa di sebelah kanan sama dengan di sebelah kiri sama dengan, maka nilainya harus sama, ya. Jadi 286 angka di sebelah kiri, kemudian kalau kita menjumlahkan 200 tambah 80, 280 tambah 6, 286. Jadi nilai di sebelah kiri sama dengan adalah 286, sama juga dengan nilai yang ada di sebelah kanan sama dengan, artinya bahwa penulisan ini adalah benar, ya. Baik, Ananda, selanjutnya Ustazah sudah menyiapkan bani baket sebagai berikut, ya. Baik, Ananda, sekarang di depan Ustazah sudah ada beberapa bani baket yang kita sediakan, ya. Nah, untuk yang pertama, di sini ada bani baket yang sudah tulisannya puluhan, ya, puluhan. Kemudian di sini ada angkanya, ya. Nah, di depan Ustazah Rahma ini sudah ada batu kapur. Batu kapur ini jumlahnya adalah 20. Coba kita hitung dulu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, Taib Ananda. Nah, ini jumlahnya adalah 20, ya. Setiap bilangan yang terdiri dari 2 angka, maka dia disebut sebagai puluhan. Dan di sini sudah tertera nominalnya adalah 20. Taib Ananda, ya. Ini adalah tempat bilangan 20. Oke, kita sekarang silakan dilihat kepada
Bani Bakat yang kedua. Di sini kita akan menghitung jumlah batu kapurnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah memasukkan ke dalam Bani Bakat ini sebanyak 5 batu kapur ya. Dapat kita tulis ya, ini angka 5 ya. Kemudian ini adalah bilangan yang terdiri dari satu angka, maka disebut dengan tempatnya adalah satuan. Baik Ananda ya. Nah, untuk selanjutnya kedua Bani Bakat ini ya, puluhan ya, kita tambah dengan satuan yaitu 20 ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 25. Baik ya. Dan karena 25 ini adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka, maka dia tempatnya adalah puluhan. Baik Ananda ya, semua semoga mudah-mudahan bisa dapat dipahami dengan baik. Baik Ananda semua, berikutnya agar kita lebih paham, mari sama-sama kita perhatikan Ustazah Rahma akan menunjukkan bagan lembar kerja sebagai berikut ya. Nah, pada bagan ini kita dapat melihat ya, soal nomor 1, 286. Bagaimana cara kita mengisinya dalam bentuk panjang? 286 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik ditambah titik-titik. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat bahwa ini adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka, maka disebut dengan ratusan. Maka angka yang pertama ini adalah angka 2, penempatannya adalah ratusan ya. Maka kita dapat tulis 2 ratusan, maka 200 ya. Baik ya. Kemudian yang di tengah angka 8. Angka 8 menempati tempat puluhan, maka ditambah dapat kita tulis 80. Selanjutnya 6. Angka 6 adalah satuan, dapat kita tulis 6. Jadi penyelesaiannya adalah 286 sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 6 ya. Sudah paham sampai di sini? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya pada nomor 1 aksen ya, 19 sama dengan 19 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Bilangan 19 terdiri dari 2 angka ya, terdiri dari 2 angka, maka ini adalah disebut dengan puluhan ya. Jadi cara kita menyelesaikannya adalah angka 1 adalah puluhan, 1 puluhan dapat ditulis dengan 10 ya. Kemudian 9 satuan, ini adalah tempatnya satuan, maka ditulis tambah 9 ya. Begitu juga dengan nomor 2, 63 ya. Ini adalah puluhan, maka dapat kita selesaikan 60 ditambah angka 3 ini adalah satuan, maka kita tulis angka 3. Yang terakhir ya, soal 2 aksen, nomor 2 aksen ini 96 sama dengan ya, kita dapat ingat kembali ya Ananda bahwa ini adalah puluhan ya, maka 90, angka 9 dapat ditulis dengan 90. 9 puluhan dapat ditulis 90, kemudian angka 6 dapat ditulis dengan 6 karena ini adalah posisi satuan. Insya Allah mudah bukan? Baik ya. Nah, selanjutnya Ananda, agar Ananda lebih paham lebih dalam ya, maka kita akan beralih kepada lembar kerja anak solih. Nah, berikut adalah lembar kerja anak solih kita hari ini. Nah, baik Ananda, sebelumnya ya, mari sama-sama kita perhatikan nomor 1 ya. Ini adalah bilangan 19 ya. Kita ambil bilangan 19. Ini adalah berdasarkan jumlah huruf yang terdapat dalam bacaan basmalah. Jadi ketika Ananda menghitung jumlah huruf yang ada di dalam basmalah, mulai dari huruf ba, sin, mim, dan selanjutnya, maka totalnya adalah 19 huruf. Maka 19 sama dengan titik-titik ditambah
titik-titik ya. Kemudian nomor 2 adalah bilangan 96 ya. Ada yang tahu 96 ini surah keberapa di dalam Al-Quran? Ya, apa nama surahnya? Ya, jadi surah ke-96 ini adalah surah Al-Alaq ya. Dan surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. 96 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Jadi sudah ingat tadi ya. Kemudian kita lanjut nomor 3, 285. 285 ini kita ambil bilangannya berdasarkan jumlah huruf ya, jumlah semua huruf yang ada pada surah Al-Alaq ya. Jadi total hurufnya itu ada 285. Mulai dari bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi huruf alif, huruf kaf, huruf ra dan selanjutnya, maka totalnya adalah 285 ya. Nah, tadi Anda coba perhatikan yang nomor 4. Ini ada bilangan 29. Ya, maka bilangan 29 ini ya kita ambil berdasarkan di dalam Al-Quran terdapat 29 surah yang dimulai dari huruf tunggal ya. Contohnya seperti Nun, kemudian Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad dan sebagainya. Itu jumlah surah yang diawali dengan huruf tunggal ada sebanyak 29 surah ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah bilangan 656. Ya, bilangan 656 ini ada yang tahu? Ya, Ananda, ini semua adalah 656 ini adalah dari tahun wafat atau syahidnya seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan masuk surga, yaitu yang bernama sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ya. Beliau adalah seorang kebangsaan dari negara Persia. Beliau adalah seorang pahlawan sehingga beliau dijuluki sebagai The Persian Lion. Jadi beliau adalah singanya negeri Persia ya. Dan beliau adalah satu-satunya sahabat yang melontarkan ide cerdas untuk membuat parit ketika perang Khandaq ya. Dan beliau ini dikenang ya, jasanya itu beliau wafat pada tahun 656 Masehi ya, toh ya. Nah, bilangan 656 Masehi ini ya, 656 sama dengan ya titik-titik ditambah titik-titik ditambah titik-titik. Tentunya kita akan mengingat dulu posisi bilangannya adalah ratusan ya. Oke, baik Ananda ya. Nah, alhamdulillah sampai di sini pembelajaran matematika kita hari ini ya, tentang menuliskan bilangan dalam bentuk panjang ya. Semoga Ananda dapat mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya adalah Ananda dapat menuliskan berapa banyak ayat yang hari ini saya hafal, atau sudah berapa surahkah hari ini saya menghafal, atau berapa banyak infak kita hari ini, sehingga kita dapat lebih termotivasi lagi untuk melakukan banyak kebaikan ya. Alhamdulillah, Ustazah tutup dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.